Apakah ini adalah akhir dari Bitcoin? Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Kembali lagi di channel saya Pace Crypto. Terima kasih telah menonton video saya. Oke, di penghujung akhir tahun ini tampaknya kripto tidak memberikan kabar baik untuk kita. Kripto ini malah dalam sekitar harga 46.000 lagi. Dan tampaknya market sekarang sangat takut sekali, kawan-kawan. Banyak sekali orang yang sudah mulai membicarakan bear market. Banyak sekali orang yang sudah mulai pesimis terhadap market kripto kali ini ya. Jadi hari ini saya akan bahas opini saya tentang teknikal dari Bitcoin untuk beberapa bulan ke depan. Dan ini murni pendapat pribadi saya, sangat subjektif sekali. Mungkin kalian dapat mengambil sisi positifnya saja dari pendapat saya yang kali ini, kawan-kawan. Jangan digunakan untuk acuan menjual maupun membeli suatu koin. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam videonya ya. Oke, di akhir tahun 2021 ini harga Bitcoin berada di sekitar 46.000 ya. Harga ini sama dengan harga Bitcoin saat sekitar bulan Januari tahun lalu ya. Nah, banyak sekali sudah meramal harga Bitcoin ini sudah masuk yang namanya bear market, tetapi menurut saya Bitcoin belum masuk yang namanya bear market ya. Mengapa? Karena sekarang market ini terlalu takut. Ya, jadi saya masih memiliki opini yang sama, yaitu Bitcoin akan membentuk pola yang bernama head and shoulder ya. Karena apa? Karena sekarang sudah terlalu takut, jadi kemungkinan untuk down lebih kecil daripada naik ya. Jadi ada kemungkinan besar Bitcoin ini untuk naik. Dan saya juga memiliki salah satu data yang cukup menarik, di mana data dari cryptoquant.com, ini data sangat membingungkan untuk saya. Kita dapat berdiskusi jika kalian mempunyai pendapat tentang data ini ya. Dan ini merupakan datanya, kita lihat sini di mana Bitcoin All Exchange Estimated Leverage Ratio. Artinya apa? Artinya leverage yang digunakan orang untuk trading cryptocurrency ya. Nah, biasanya setiap kali data ini menyentuh titik yang cukup tinggi, akan terjadi namanya market reset ya kawan-kawan, baik itu ke atas maupun ke bawah. Seperti di sini misalnya terjadi kenaikan leverage yang cukup tinggi, akhirnya terjadi yang namanya short squeeze ya, dan Bitcoin naik sekitar harga 69.000. Begitu pula dengan di sini, data ini naik hingga all time high-nya, hingga akhirnya Bitcoin drop sekitar harga 40.000. Dan sekarang data ini juga menunjukkan nilai yang sama, yaitu adalah nilai all time high ya kawan-kawan. Dan artinya banyak sekali orang yang menggunakan leverage pada saat ini. Dan pertanyaannya adalah arahnya kemana ya kawan-kawan. Jadi menurut saya arahnya adalah orang lebih banyak short sekarang. Kalau kita lihat dari Fear and Greed Index sekarang extreme fear di sekitar 22. Artinya banyak sekali orang yang takut pada Bitcoin sekarang dan tidak bullish, cenderung bearish. Jadi ada kecenderungan orang sekarang mulai short Bitcoin secara masif. Dan hal itu sangat berbahaya sekali ya kawan-kawan. Kalau banyak sekali orang yang short, tentunya akan terjadi yang namanya short squeeze ya. Yaitu harga Bitcoin akan naik lebih tinggi lagi. Nah, jadi saya cukup percaya bahwa Bitcoin dapat naik sekitar sini untuk membuat yang namanya short squeeze sebelum akhirnya dia masuk yang namanya bear market ya. Ataupun dia dapat break juga lebih tinggi dan disebut juga sebagai lightning cycle ataupun cycle yang diperpanjang. Sekali lagi ini murni pendapat saya kawan-kawan. Jadi Bitcoin sudah membentuk yang namanya pundak sebelah kiri di sini, berikutan kepala di sebelah sini, dan ada kemungkinan Bitcoin untuk membuat yang namanya pundak sebelah kiri di sini kawan-kawan. Dan sekarang sedang proses membentuk pundak tersebut. Ya, mengapa saya cukup percaya skenario tersebut? Karena jika kita zoom in chartnya ke chart 4 jam, nah kita lihat sini di mana Bitcoin membentuk pola yang bernama inverted head and shoulder ya. Ataupun ada kemungkinan juga membentuk pola bernama double bottom di sini. Ataupun pola inverted head and shoulder. Jika kita lihat di sini polanya, saya sudah mengopinya dari Google. Ya, jadi sama seperti di sini ya kawan-kawan, Bitcoin membentuk yang namanya pundak sebelah kiri, yaitu ada di sebelah sini. Nah, berikutnya Bitcoin membentuk kepala dan kepalanya di sebelah sini menurut saya. Dan sekarang Bitcoin OTW membentuk pundak yang sebelah kanan ya di sini. Jadi ada kemungkinan Bitcoin membentuk pundak di sini sebelum akhirnya dia breakout dari downtrend ini ya kawan-kawan, downtrend yang dibentuk dari sekitar tanggal 16 November lalu. Ya, sekarang kita akan zoom out lagi chartnya. Ya, ini merupakan skenario yang saya bentuk ya kawan-kawan, di mana Bitcoin akan mencapai puncaknya di sekitar harga 22 Januari nanti. Nah, Bitcoin akan cenderung untuk mungkin berkonsolidasi di sini sebentar, ataupun dia dapat langsung naik membreak. Berikutnya dari tes dan akhirnya dia menuju titik sekitar 60.000 ya kawan-kawan, membentuk yang namanya short squeeze. Dan di saat-saat ini merupakan saat-saat yang bernama alt season ya kawan-kawan, di mana semua orang sudah percaya bahwa Bitcoin akan membentuk yang namanya all time high, sehingga orang-orang akan memasukkan uangnya ke dalam altcoin ya. Jadi di sini merupakan alt season terbesar yang pernah ada sebelum akhirnya Bitcoin membentuk yang namanya bear market ya kawan-kawan. Nah, mengapa saya setuju bahwa titik ini merupakan titik puncak untuk Bitcoin di sekitar harga 60.000 hingga 59.000? Oke, pertama kita akan menggunakan Fibonacci di sini. Nah, titik ini merupakan titik Fibonacci golden ratio ya kawan-kawan, di sekitar harga 59.000 hingga 60.000. Nah, berikutnya kalau kita cek harga Bitcoin yang sebelumnya di sini, ini merupakan titik support terkuat untuk Bitcoin, begitu juga pada saat bulan Mei lalu. Dan sekarang tentunya juga akan menjadi resisten yang cukup kuat untuk Bitcoin ya kawan-kawan. Jadi ini merupakan titik penolakan yang cukup kuat untuk Bitcoin. Memang ada kemungkinan jika Bitcoin break di titik ini dan membuat yang namanya all time high. Tetapi saya akan cukup waspada ya kawan-kawan di titik ini. Apakah Bitcoin dapat break atau tidak? Jika tidak, tentunya saya akan mulai menjual semua altcoin saya. Nah, untuk titik invalidasi dari pattern ini, pattern head and shoulder ini, jika Bitcoin break dari sekitar harga sini ya kawan-kawan, sekitar harga 46.000 dalam bentuk daily close. Artinya pattern saya salah ya kawan-kawan. Ada kemungkinan Bitcoin untuk membentuk pattern lain.
Untuk resistance terkuat untuk Bitcoin sekarang ada di sekitar harga 48.000 hingga 49.000, sama ini merupakan moving average 20 dan juga MA22. Ya, dan saya juga menemukan pola yang cukup menarik di sini, yaitu pola yang cukup mirip dengan DAM yang sekarang. Jika kita lihat DAM yang di sini kawan-kawan pada bulan Mei lalu, kita copy menggunakan fitur bars pattern. Nah, kita ambil dari penurunan di sini hingga kenaikan ya kawan-kawan, dan kita copy dan kita paste di sini. Dan kita cocokologi ataupun kita perkecil ukurannya. Ya, ini cukup mirip sekali ya kawan-kawan, di mana Bitcoin turun dan membuat namanya sideways sebelum akhirnya dia pump sekali di sini. Nah, berikutnya Bitcoin turun lagi dan akhirnya turun lagi membuat namanya bear trap ataupun tipuan bear sebelum akhirnya dia breakout menuju sekitar harga $69.000. Dan saya cukup setuju pada pattern ini. Mengapa? Karena banyak sekali orang yang akan short Bitcoin di harga segini karena orang akan percaya bahwa ini merupakan bear market ya. Nah, jika kurang jelas, saya akan coba untuk menaruh pattern ini di bawah dan kita akan mencocokkannya. Di mana di sini naik sekali, di sini juga naik sekali. Berikutnya naik 2 kali, di sini juga naik 2 kali kawan-kawan, dan naik 3 kali. Nah, berikutnya Bitcoin membuat namanya kenaikan yang cukup signifikan dan sama seperti di sini, kenaikan yang cukup signifikan. Nah, berikutnya Bitcoin terjun ke bawah lagi, sama seperti di sini kawan-kawan, terjun ke bawah lagi. Berikutnya dia akan konsolidasi sebentar dan membuat namanya bear trap sebelum akhirnya dia terbang ya kawan-kawan. Dan saya cukup percaya kepada skenario ini ya. Nah, berikutnya kita akan melihat chart Bitcoin secara weekly di sini, apakah Bitcoin aman atau tidak. Nah, saya masih menarik garis yang sama, yaitu adalah garis di sini menghubungkan 4 titik penting weekly resistance ya, di sini sebagai resistance, sebagai resistance di sini, sebagai resistance di sini, sebagai resistance lagi di sini dengan sangat perfect sekali. Berikutnya sebagai support di sini. Nah, ini merupakan support yang kuat untuk Bitcoin sekarang. Jika Bitcoin masuk kembali ke dalam titik ini ataupun dia breakdown dari titik ini, ada kecenderungan besar bahwa Bitcoin akan masuk ke namanya bear market ya. Tapi selama dia dapat bertahan di titik sekitar 45.000 hingga 44.000, ada kemungkinan Bitcoin masih membuat namanya kenaikan besar ke sekitar harga 60.000 bahkan all time high. Oke, sekarang kita akan bahas chart berikutnya, itu adalah chart Bitcoin Dominance kawan-kawan, di mana Bitcoin Dominance terus mempush ke bawah ke sekitar harga 49 ya. Dan ini merupakan teka-teki 1.000 juta dolar. Pattern apa yang akan terbentuk oleh Bitcoin Dominance? Dan di sini ada 2 pola yang saya temui, yaitu adalah pola pertama di sini dan pola kedua di sini ya. Ini kemungkinan pola ya kawan-kawan. Jadi kemungkinan pertama adalah yang namanya triple bottom, di mana Bitcoin membuat 3 kali seperti mangkuk di sini. Ini mangkuk pertama, ini mangkuk kedua, dan ini calon mangkuk ketiga ya. Dan kemungkinan kedua adalah di mana Bitcoin membentuk yang namanya bearish rectangle pattern, di mana akhirnya dia akan terjun ke bawah lagi. Sama seperti di sini ya kawan-kawan, sama juga seperti di sini. Jadi dia naik, turun, dan akhirnya dia break ke bawah ya. Ini merupakan pertanyaan $1 juta untuk kita. Dan jika kalian punya pendapat, kalian dapat tulis komentarnya di bawah. Kemana arah Bitcoin Dominance ya? Nah, menurut saya pribadi, jika Bitcoin terbang ke sekitar harga 60.000 lalu dia koreksi, ada kemungkinan untuk dia membuat yang namanya terjun ke bawah dan membuat yang namanya alt season yang sangat cepat sekali. Dan jika Bitcoin membreak titik 60.000, ada kemungkinan skenario ini terjadi ya kawan-kawan, yaitu triple bottom, di mana bull market akan bertahan hingga bulan Maret mungkin, dan alt season akan tertunda hingga bulan Maret nanti juga, ataupun Bitcoin akan naik sekitar harga 100.000 mungkin ya. Kalian dapat share opini kalian di kolom komentar. Oke kawan-kawan, sekian video dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ke video saya. Terima kasih kawan-kawan.